menyebabkan diare. Selanjutnya, psikologi, misalnya cemas dan lain-lain dapat menyebabkan malabsorpsi KH, lemak, protein, meningkatkan tekanan osmotik, sehingga pergeseran air dan elektrolit khusus pergeseran dari air dan elektrolit khusus sehingga menyebabkan diare. Baik. Selanjutnya diare selanjutnya frekuensi BAB yang meningkat menyebabkan hilangnya cairan elektrolit yang berlebihan. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit sehingga menyebabkan dehidrasi sehingga menyebabkan hipovolemia. Dari frekuensi BAB yang meningkat juga menyebabkan kerusakan integritas kulit perianalnya. Selanjutnya, hilangnya cairan elektrolit yang berlebihan menyebabkan asidosis metabolik, menyebabkan sesak napas, sehingga menyebabkan gangguan pengeluaran gas. Selanjutnya, diare tadi menyebabkan distensi abdomen, menyebabkan mual muntah, nafsu makan menurun, sehingga menyebabkan defisit nutrisi. Seperti itu, Pak. Eliza, silakan Eliza. Eliza ya. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan tentang kasus BPH atau benigna prostat hiperplasia. Nah, BPH ini merupakan hiperplasia prostat jinak, yaitu gambaran histologis proliferasi sel soma dan epitelial prostat yang menyebabkan kelenjar prostat itu membesar. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPH itu merupakan pembesaran pada kelenjar prostat yang menyebabkan penekanan pada uretra sehingga menyebabkan penyumbatan saluran kemih. Nah, untuk patofisiologinya atau pathway, di sini saya membuat pathway dari patofisiologi Purnomo dan Ardian. Kelihatan tidak? Jadi penyebab dari BPH sendiri sebenarnya belum diketahui pasti, namun sering dikaitkan atau dihubungkan dengan proses penuaan. Karena dari proses penuaan itu terjadi ketidakseimbangan kadar testosteron dan kadar estrogen. Nah, penyebab lainnya yaitu terjadi peningkatan dihidrotestosteron, terus interaksi stoma epitel. Nah, dari ketiga penyebab ini menyebabkan proliferasi sel-sel epitel maupun sel stoma. Terus penyebab lain yaitu berkurangnya kematian sel prostat. Dari berkurangnya kematian sel prostat ini yaitu menyebabkan pertambahan massa prostat. Terus adanya abnormal sel stem, yaitu
menyebabkan produksi stoma dan epitel itu berlebih. Nah, dari proliferasi sel-sel epitel maupun sel stoma, terus pertambahan massa prostat, terus produksi stoma dan epitel berlebih, sehingga menyebabkan BPH, yaitu atau benigna prostat hiperplasi. Nah, pada BPH itu terjadi pembesaran prostat. Dari pembesaran prostat itu menyebabkan penyempitan lumen uretra prostatika yang akan menghambat aliran urin, sehingga terjadi peningkatan tekanan intravesikal dan diambil diagnosa retensi urin. Nah, dari BPH ini gejalanya itu dibagi dua, yaitu obstruksi dan iritasi. Untuk obstruksi, gejala obstruksi itu meliputi hesistensi, terus hesistensi ini miksi yang menunggu lama, terus intermittent, terus terminal dibring ini miksi yang menetes. Terus untuk gejala iritasi ditandai dengan nokturia, yaitu miksi di malam hari, terus urgensi tidak bisa menahan kencing atau kencingnya itu mendesak, terus disuria yaitu nyeri saat miksi. Nah, dari tanda dan gejala di sini saya mengambil diagnosa gangguan eliminasi urin. Terus dari disuria ini, yaitu tanda dan gejala disuria, yaitu nyeri saat berkemih, itu saya ambil diagnosa nyeri akut. Nah, untuk retensi urin ini, penata laksananya yaitu melakukan pemasangan kateter atau katerisasi. Nah, dari pemasangan katerisasi atau pemasangan proses invasif itu bisa diambil diagnosa resiko infeksi. Nah, untuk dikaitkan ke kasus, karena pasien sudah terpasang kateter, jadi sesuai dengan kasus juga, sesuai dengan keluhan utama pasien, saya mengambil diagnosa gangguan eliminasi urin di sesuai kasus BPH. Ditandai seperti pasien sulit untuk memulai BAK, terus terkadang harus disertai mengedan untuk buang air kecil, terus pancaran kencingnya lemah, kadang terhenti, kemudian lancar kembali. Terus pasien juga mengeluh sering ke kamar mandi pada malam hari. Terus pasien juga BAK-nya hanya menetes dan merasa kurang puas. Sesuai kasus juga saya mengambil resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif, yaitu pemasangan katerisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Sukarni. Oke ya, terima kasih atas presentasinya. Ada dua. Yang pertama, Ridho tadi berkaitan dengan diare, kemudian BPH, benigna prostatika hiperplasia. Yang pertama berkaitan dengan Ridho ya, diare. Diagnosanya ada berapa, Ridho tadi? Di unmute dulu ya. Baik Pak, saya ambil 3 diagnosa Pak. Yang pertama saya ambil itu diare berhubungan dengan infeksi, keduanya saya ambil hipovolemi, yang selanjutnya itu defisit nutrisi Pak. Oke, diare berhubungan dengan infeksi ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah infeksi itu Ya, bisa Pak. menyebabkan diare? Mekanismenya gimana? Bagaimanakah infeksi itu? Bagaimanakah Coba. infeksi itu bisa menyebabkan Mekanismenya, diare? Pak. Bagaimana mekanismenya? Infeksinya kan Pak, misalnya bakteri masuk ke dalam usus, dalam ususnya bakterinya berkembang sehingga menyebabkan
hipersekresi air dan elektrolit, Pak, sehingga rongga usus itu penuh, Pak, sehingga menyebabkan usus itu untuk mengeluarkan isinya lebih dari yang biasanya, Pak, seperti itu. Kuman apa yang biasa ada itu? Kuman. Bakterinya apa? Kuman. Nggak ada kah? Hanya infeksi saja di sebelah situ. Ya, saya bahasnya infeksi, Pak. Kemudian diagnosa keduanya apa? Hipovolemi, Pak. Nah, Karena di kasusnya berhubungan dengan apa? berhubungan gitu, Pak. Berhubungan dengan kehilangan kehilangan cairan akibat diare, Pak. Bagaimana kita tahu ciri-ciri seseorang itu kehilangan cairan? Bagaimanakah seseorang itu kita tahu ya dia itu kehilangan cairan? Apa ciri-ciri seseorang itu kehilangan cairan? Itu, Pak, kulitnya pucat, pasien terlihat lemah, bibirnya dari infeksi mulut bibirnya kering, warna urinnya itu terlihat lebih gelap, Pak. Oke, ada lagi? Itu kurang ajar. Seperti itu ya sih, Pak. Oke ya, yang pertama tadi pertanyaan saya kaitan dengan diare. Ya biasa kuman itu E. coli, Enterobacterium itu ya, coli ya. Nah, E. coli biasanya. Kemudian dia bisa menyebabkan peningkatan peristaltik usus. Ya, infeksi jadi situ peristaltiknya menjadi meningkat sehingga mortalitas daripada ususnya juga meningkat. Kemudian tambahan tadi berkaitan dengan kehilangan cairan, ya turgor kulitnya jangan lupa dia tidak elastis lagi. Seorang urinnya juga berkurang, ya. Jumlah urinnya berkurang sekali, ya. Kemudian turgor kulitnya meningkat, pucat, lemah, ya. Nah, itu kesadaran juga bisa menurun kalau dia dalam jangka waktu yang lama. Oke, Rido. Kemudian selanjutnya tadi siapa tadi ya? Eliza, ya Eliza kaitannya dengan BPH. Diagnosanya berapa? Desa utamanya apa Eliza? Kalau untuk laporan pendahuluan, diagnosa utama itu retensi urin, yang kedua gangguan eliminasi urin, terus nyeri akut, sama risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif kateterisasi, Pak. Retensi ya? Kenapa dia bisa retensi? Karena terjadi penyempitan, kan terjadi pembesaran prostat nih, Pak. Jadi dengan prostatnya membesar, jadi itu terjadi penyempitan saluran kencing itu, Pak. Gimana prostat itu bisa besar? Untuk penyebab BPH sendiri itu sebenarnya belum diketahui pasti, Pak. Tapi sering dikaitkan sama proses penuaan, Pak. Fungsi prostat itu apa? Untuk prostat kan merupakan alat reproduksi pria yang berfungsi untuk membawa prostat mengeluarkan cairan yang melindungi sperma, yang melindungi dan menutrisi cairan sperma, Pak. Diagnosa keduanya apa tadi? Saya ambil gangguan eliminasi urin karena
sesuai dengan tanda dan gejala dari BPH itu sendiri. Apa rencana intervensinya kalau berkaitan dengan gangguan eliminasi urin? Bedanya dengan retensi urin itu intervensinya apa? Kalau di buku yang saya baca Pak ya, di gangguan eliminasi urin itu manajemennya eliminasi urin. Retensi urin itu manajemennya katerisasi urin Pak. Retensi itu ke katerisasi, ke situ ya. Kalau yang gangguan eliminasi itu intervensinya apa? Intervensinya manajemen eliminasi urin. Sesuai buku SIKI Pak. Ya, ya bedanya manajemen eliminasi itu apa yang intervensi prioritasnya? Manajemen eliminasi urin, definisinya yaitu mengidentifikasi dan mengelola gangguan pola eliminasi urin. Tindakannya yang pertama yaitu observasi, identifikasi, tanda dan gejala retensi atau inkontinencia urin, identifikasi retensi, monitor eliminasi urin, misalnya frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna. Itu saja. Terapeutiknya, catat waktu-waktu dan haluan berkemih, terus ambil sampel urin tengah atau kultur. Untuk edukasinya, ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih, ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih, terus ajarkan terapi modalitas penguatan otot-otot panggul atau berkemih. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat suppositoria uretra jika perlu. Oke ya. Sebenarnya makanya dilihat nanti ya untuk diagnosa berdasarkan pada kasus nanti ya. Kalau misal satu diagnosa udah mengakomodir ya intervensi yang lain, jadi cukup satu saja ya. Karena kalaupun dia samakan, jadi tidak perlu dua diagnosa. Makanya di psikinya dilihat apakah intervensinya itu sama. Kalau sama ya cukup satu. Ya karena memang kalau berkaitan dengan pH dia itu ke retensinya. Setelah retensinya diatasi, maka dengan pemasangan selang kateter itu, maka masalahnya teratasi sambil nanti melihat bagaimanakah ya BPH-nya itu teratasi ya, mungkin dengan melakukan tindakan operasi ya. Nah, kalau tindakan operasi ya masalahnya bisa selesai. Nah itu. Kemudian yang harus diperhatikan nanti adalah bagaimana kalau dia belum operasi, apa hal yang harus kita buat, kalau dia setelah operasi, apa intervensi yang kita harus lakukan. Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan ketika menyusun asuhan nanti ya. Oke, saya kira cukup ya untuk Liza dan Rido. Silakan nanti kalau kurang itu dilengkapi ya. Terima kasih Pak. Maaf Pak, mic Bapak masih mute Pak. Jadi itu. Sorry ya. Yang pertama urai ya, urai Nurus Syifa ya, berkaitan dengan appendicitis, kemudian dia astikasari ya, kaitannya dengan apa kasusnya? Ciamamai Pak. DHF, kalau dia astikasari itu DHF. Kalau Ya. urai, Oke. kalau urai ini appendicitis ya, betul ya? Iya Pak. Nah silakan urai.
Udah muncul kah, Pak? Belum, lanjut aja sambil menunggu loadingnya ya. Oh ya, ya Pak. Nah, pada LP saya membahas tentang apendisitis kronik. Apendisitis sendiri adalah suatu proses obstruksi yang disebabkan oleh benda asing atau feses yang menjadi keras sehingga terjadi proses infeksi dan peradangan dari appendix yang berlokasi di dekat iloskal. Appendix sendiri mengakibatkan peradangan. Apabila infeksi bertambah pada usus buntu, maka bisa mengakibatkan pecah. Usus buntu itu sendiri yaitu saluran usus yang ujungnya buntu dan menonjol dari bagian awal usus besar atau rektum yang disebut umbai cacing. Pada pathway-nya terdapat idiopati dan kinerja keras itu berurutan dengan makanan yang tidak teratur. Makanan yang tidak teratur menyebabkan massa feses menjadi keras sehingga terjadi obstruksi lumen, sehingga suplai darah akan menurun. Kemudian terjadi peradangan pada appendix. Appendix itu Ya, silakan. Sudah selesai ini? Urainya? Urainya mana nih? Terkeluar ya? Oke, lanjutkan saja dia. Assalamualaikum Pak. Bentar ya Pak. Pak, ini sinyal saya kurang kuat. Videonya Jadi dimatikan saya saja. coba jelaskan ya Pak. Videonya dimatikan. Kalau sinyal nggak kuat itu videonya dimatikan. Tinggal voice-nya saja. Oke. Udah muncul belum Pak? Belum. Oke. Di sini saya membahas tentang demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever, yaitu salah satu penyakit endemik di seluruh wilayah tropis dan sebagian wilayah subtropis yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan distesis hemorrhagic. Pathway pada DHF ini itu terinfeksi virus dengue, terus kemudian menggigit manusia, terus virus terjadi di dalam masuk ke aliran darah manusia, kemudian terjadilah memperbarui hipotalamus, kemudian terjadilah hipertermia atau peningkatan suhu tubuh, kemudian terjadinya mekanisme tubuh melawan virus, terjadinya peningkatan asam lambung, kemudian terjadilah mudah-muntah dan terjadinya ketidakseimbangan nutrisi, pemenuhan tubuh.
terjadinya ketidakseimbangan kurang dari tubuh, Bro. Terjadinya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari tubuh, Pak. Udah selesai? Udah selesai penjelasannya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Urai tadi udah selesai ke urai? Penjelasannya? Itu tadi keluar Pak, maaf. Ya, Itu setengah tadi Pak. silakan dilanjutkan kalau masih ada yang mau dijelaskan. Di videonya dimatikan saja kalau memang gangguan sinyal itu kurang bagus. Iya Ya, Pak. sinyal itu kurang bagus tuh takutnya nanti terkeluar sendiri. Jadi cukup voice saja. Ya Pak, makasih Pak. Saya ulangi, pada patofisnya, pada pathway-nya, apendis terjadi karena penyumbatan lumen apendis oleh hiperplasia folikel limfoid. Kemudian adanya akibat peradangan pada neoplasma. Obstruksi tersebut menyebabkan mukus yang Pintar anak. Ya, silakan. menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa mengalami penumpukan, sehingga di mana pada tekanan yang meningkat tersebut akan menghambat aliran limfa yang mengakibatkan edema, diapenderis bakteri dan uretri mukosa. Pada saat ini terjadi appendix yang ditandai dengan nyeri epigastrium. Hal tersebut akan menyebabkan obstruksi vena, edema bertambah, dan bakteri akan menembus dinding yang mengakibatkan peradangan, di mana terdapat rasa nyeri yang meluas sehingga akan menimbulkan nyeri di bagian perut kanan bawah. Bila aliran arteri terganggu, akan terjadi dinding afeks yang nyerinya akan berkepanjangan. Keadaan tersebut ditambah dengan daya tahan tubuh yang kurang memudahkan terjadinya perforasi, sehingga akan diikuti dengan appendix perforasi. Pada diagnosa ini saya mengambil pada kasus ini saya mengambil diagnosa nyeri kronis yang berhubungan dengan nyerinya, kemudian nuesa dan risiko ketidakseimbangan cairan. Begitu, Pak. Oke, selesai ya. Cuma slide-nya dua-duanya nggak muncul ya, share-nya. Oke, tadi dia berkaitan dengan apa dia? Saya DHF itu ya? berkaitan dengan, iya Pak, DHF tadi masalah utamanya apa yang diangkat? hipertermi. Hipotermi. Karena peningkatan suhu tubuh. Yang kedua? Yang kedua itu saya ngambil ketidakseimbangan nutrisi. Itu dapat buku dari mana ya? Buku apa yang dipakai? Pathway-nya? Pathway-nya itu saya dapat dari buku dari ini Pak, dari jurnal dari jurnal Indriani tahun 2020 itu. Oke ya. Begini, kalau berkaitan dengan DHF, masalah utama dia itu adalah berkaitan dengan cairannya. Apa resiko yang bahaya bagi dia? Dia kan terjadi trombositopenia ya. Jadi penurunan ya trombosit yang nanti apabila tidak ditangani dengan baik maka bisa menyebabkan disease shock ya. Dungu shock syndrome. Dan itu berbahaya sekali karena apa? Ya. Penurunan jumlah trombosit ya, kemudian penurunan jumlah plasma itu bisa menyebabkan perdarahan yang hebat. Makanya yang berbahaya bagi orang DHF itu adalah perdarahan. Ya. Kalau yang berkaitan hipolipemia selain infeksi virus, dia bisa karena kehilangan cairan yang banyak yang bisa menyebabkan dia itu ya hipertermi. Ya.
Itu diagnosa utama dia itu ya, karena memang risiko yang berbahaya lagi dan mengancam nyawa adalah cairan hipovoleminya ya. Volumenya kenapa bisa kehilangan cairan yang berlebih akibat ya permeabilitas pembuluh darahnya meningkat karena virus tersebut. Ya, itu yang cukup membahayakan pada kalau penanganannya lambat ya, itu yang bisa mengakibatkan. Nah, itu nanti di kasusnya tolong dianalisis betul ya. Iya. Nah, apa yang bisa terjadi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya dari askepnya. Jadi nanti disesuaikan dengan askepnya, tapi itu yang menjadi perhatian kita karena berdasarkan pada teori cairan itu hal yang sangat utama, pengembalian cairan. Oke, lanjut tadi urai tentang ini ya, appendicitis ya. Iya, Pak. Nah, masalah utamanya apa tadi appendicitis? Nyeri kronis. Bagaimana pasien itu bisa nyeri? Karena ada penekanan karena adanya peningkatan tekanan intralumen, Pak, pada bagian sistem pencernaannya. Diagnosa keduanya apa? Itu nausea atau mual muntah, Pak. Gimana bisa mual muntah? Karena adanya gangguan pada distensi lambungnya, Pak. Karena kan pasien juga memiliki riwayat gastritis, Pak. Kalau kaitannya memang kalau dia tidak punya riwayat gastritis, ya, nah, apa yang bisa terjadi? Mual muntah itu tetap terjadi atau tidak memang pada pasien dengan appendicitis? Terjadi, Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada lambung ya? Oh, karena adanya itu interaksi pada abdomennya, Pak, kan pada sistem pencernaannya terganggu sehingga dapat meningkatkan tekanan yang menghambat aliran limfanya, Pak, sehingga di bagian pencernaannya kan ada edema sehingga adanya penolakan untuk menerima cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, Pak. Oke ya. Nah, kalau berkaitan dengan appendicitis, berarti kan appendix ya. Appendix yang mengalami infeksi dengan berbagai macam penyebabnya. Ya, bisa karena infeksi bakteria, ya, ataupun karena trauma. Itu juga bisa terjadi menyebabkan infeksi. Dan memang salah satu yang menjadi masalah itu adalah keluhannya memang nyeri ya. Nyeri di bagian kuadran kanan bawah itu. Ya, kuadran kanan bawah itu bisa menyebabkan dan berbahaya itu kalau tidak ditangani dengan cepat ya di awal di treatment, maka nanti takutnya terjadi perforasi ya. Infeksi yang berat. Salah satu risikonya adalah infeksi ya, appendicitis itu ya. Terjadinya perforasi ya, menghasilkan infeksi yang berat di situ, jadinya perlengkatan dengan usus kan, karena dia di ujung ya. Perlengket dengan usus itu bisa bahaya, bisa mengancam nyawa pada kasus appendicitis kronik ya. Nah, itu yang menjadi perhatian ya kalau dilihat. Makanya nanti di kasus itu tolong dianalisis lagi ya. Apakah dia ini udah jadi perlengketan dan bagaimana hasil pemeriksaannya. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk dia dan urai. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya Luffy ya. Luffy, kemudian Nur Rahmat Ramadiani. Silakan dipersiapkan. Slide share, di-share ya, pantainya disiapkan ya. Silakan Luffy. Udah ada belum, Pak? Ya sudah, silakan lanjutkan. Ya, diperbesar.
diperbesar, yang plus di word-nya itu diperbesar ya, ditambah pojok kanan bawah ya. Saya mengangkat kasus, saya membahas tentang Ci Amamae. Definisinya, Ci Amamae merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel ductus maupun lobulusnya. Ci Amamae biasanya terdeteksi pada saat dilakukan pemeriksaan, sebelum gejala berkembang atau setelah wanita memperhatikan benjolan. Sebagian besar massa terlihat saat terjadi benjolan di payudara, di mana awalnya bersifat jinak dan terus berkembang dan menyebar sehingga tidak terkendali. Analisis mikroskopik payudara diperlukan untuk diagnosis definitif dan untuk mengetahui tingkat penyebaran in situ atau invasif, dan ciri jenis penyakitnya. Analisis mikroskopis jaringan didapat melalui biopsi jarum atau bedah. Biopsi didasarkan pada klinis pasien, individu faktor, ketersediaan perangkat biopsi, dan sumber daya tertentu. Karsinoma mamae merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae, di mana sel abnormal timbul dari sel-sel normal, berkembang biak, dan menginfiltrasi jaringan limfa dan pembuluh darah. Faktor predisposisi dan risiko tinggi hiperplasia pada sel mamae, mensuplai nutrisi ke jaringan CA, kemudian hipermetabolis ke jaringan, menyebabkan suplai nutrisi jaringan lainnya menurun, BB turun, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian, faktor predisposisi dan risiko tinggi hiperplasia pada sel mamae mendesak jaringan sekitar, menekan jaringan pada mamae, peningkatan konsistensi mamae, mamae membengkak, menyebabkan massa tumor mendesak ke jaringan luar, mengakibatkan perfusi jaringan terganggu sehingga terjadi ukus. Kemudian dari peningkatan konsistensi mamae menyebabkan ukuran mamae abnormal, mamae asimetrik, gangguan body image. Kemudian ukuran mamae abnormal menyebabkan kecemasan. Selanjutnya, dari faktor predisposisi dan risiko tinggi hiperplasia tadi mendesak sel atau jaringan, menginterupsi sel saraf sehingga menyebabkan nyeri. Kemudian mendesak pembuluh darah, menyebabkan aliran darah terhambat, hipoksia, bakteri patogen, dan risiko infeksi. Dari mamae yang bengkak tadi menyebabkan massa tumor mendesak ke jaringan luar, mengakibatkan infiltrasi pleura parietal, ekspansi paru menurun, gangguan pola nafas. Itu, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Rahmat. Ya Pak, selamat pagi Pak. Untuk tampilannya udah Belum muncul Kak. Ya. Saya lanjutkan boleh Pak? Atau nunggu tampilan? Ya, silakan dilanjutkan saja sambil menunggu tampilannya. Oke, siap Pak. Jadi untuk kasus saya nih dapat minggu kedua dapat CA recti. CA recti, apa itu CA recti? CA recti adalah keganasan jaringan epitel pada daerah rektum. Karsinoma recti atau CA recti ini merupakan salah satu dari keganasan pada kolon dan rektum yang khusus menyerang bagian rekti yang terjadi akibat gangguan proliferasi sel epitel yang tidak terkendali karsinoma recti. Karsinoma recti merupakan keganasan viscera yang sering terjadi yang biasanya berasal dari kelenjar sekretorik lapisan mukosa sebagian besar
kanker kolon rektal atau CA recti berawal dari polip yang sudah ada sebelumnya. Definisi lain, karsinoma rekti merupakan salah satu dari keganasan pada kolon dan rektum yang khusus menyerang bagian rekti yang terjadi akibat gangguan proliferasi sel epitel yang sudah disebutkan di definisi sebelumnya. Untuk pathway-nya di sini berawal dari penyebab yaitu adanya polip usus, ulcerasi kolitis atau faktor gaya hidup, dan riwayat kanker polip bisa menyebabkan gangguan organesis usus yang selanjutnya akan menyebabkan kanker kolorektal, obstruksi rektum, lalu akan menyebabkan konstipasi. Nah, dari konstipasi ini untuk mengetahui ada atau tidaknya kanker akan dilakukan beberapa tindakan seperti kolonoskopi, sigmoidoskopi, dan sel darah lengkap serta biopsi dan ronsen. Nah, ketika sudah ditemukan adanya kanker pada rektum atau kolon dan rektum, ini ada beberapa tindakan, yaitu ada tindakan pembedahan atau operatif, yang mana tindakan ini akan dilakukan insisi jaringan ya, dan selanjutnya akan menyebabkan trauma pada daerah tersebut, yang pada akhirnya saya mengambil diagnosa pertama yaitu nyeri. Lalu kembali kepada setelah ditemukan CA recti tadi, akan ada pemberian laktasif yang akan menyebabkan diare, dan diagnosa kedua yang akan saya ambil yaitu ketidakseimbangan volume cairan. Oke, untuk diagnosa ketiga, dari sebelumnya saya ada menjelaskan konstipasi tadi yang disebabkan oleh obstruksi rektum. Nah, dalam kondisi seperti ini akan terjadi penumpukan gas, yang mana akhirnya akan menyebabkan mual dan muntah, sehingga mengakibatkan intake oral menurun. Dan diagnosa ketiga, saya mengambil defisit nutrisi. Sudah, Pak? Sini ada nih. Sudah. Oke. Tadi yang pertama berkaitan dengan apa? CA mamae, Pak. CA mamae ya? Ya. Apa faktor risiko seseorang itu CA mamae, Lutfi? Faktor risikonya itu ada dua, ada yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu seperti usia, jenis kelamin, kemudian faktor genetik, jenis kelamin, faktor usia, kemudian ada riwayat kehamilan, riwayat menyusui. Sedangkan faktor yang dapat diubah itu seperti obesitas, pecandu alkohol, perokok berat, kemudian stres, terpapar zat karsinogen. Faktor risiko yang dapat diubah yang memiliki faktor dominan yang paling banyak itu apa? Ya, apa? Obesitas ini, Pak. Obesitas. Iya. Faktor yang bisa diubah apa saja? Faktor yang bisa diubah tadi obesitas, pecandu alkohol, perokok berat, kemudian stres, terpapar zat karsinogen. Obesitas jadi yang pertama. Iya, Pak. Sepertinya sih, Pak.
Nah, berkaitan dengan si amama ini, ya, memang secara umum si amama ini tidak diketahui penyebabnya ya. Apa namanya, predisposisinya bisa kalau dilihat dari riwayat juga sulit untuk teridentifikasi. Makanya kalau wanita itu ada namanya sadari ya, periksa payudara sendiri sehingga sejak dini bisa mengetahui karena faktor sulit dideteksi kecuali memang ada pemeriksaan genetik ya. Nah, karena salah satu yang menyebabkan kanker itu kan dia secara genetiknya ada. Tawan punya cikal bakal itu ada. Ya, makanya kalau berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan deteksi dini ya. Kalau tidak ada alat khusus itu sulit. Nah, cuma ada faktor risiko yang tinggi yaitu pola hidup dia. Ya. Nah, saya punya beberapa pasien itu. Salah satu pasien yang pernah saya tanya itu adalah mereka yang memiliki kebiasaan memang pola makannya yang tidak bagus. Contoh yang paling mudah adalah contoh yang kemarin saya dapatkan informasi itu, ya ini sering mengkonsumsi bakso. Satu hari itu kalau tak makan bakso gimana? Jadi setiap hari itu makan bakso. Nah, jadi dia memiliki, karena apa? Kan bakso itu kan ada pengawetnya kan? Nah, yang suka makan bakso tiap hari itu hati-hati ya. Kalian punya faktor risiko. Oke. Nah, jadi apa namanya? Berarti kan dari zat kimia itu. Zat karsinogenik. Nah, itu faktor paling dominan itu ya. Untuk penyebab seseorang itu bisa kanker ya. Oleh karena itu nanti lihat kasusnya ya. Kanker bukan hanya sekedar kanker itu ya. Kanker itu udah menimbulkan manifestasi luka. Ya, makanya nanti lihat di kasusnya. Jadi udah berkembang kasusnya itu. Ya, jadi manajemennya juga akan berkembang di situ. Oke, yang selanjutnya Rahmat tadi berkaitan dengan apa, Nur Rahmat? Saya CA rekti, Pak. CA rekti. Apa menjadi faktor CA rekti itu? Faktor risikonya? Faktor risikonya kalau di LP ini belum, saya tidak ada nambahan faktor risiko sih Pak, karena saat cari etiologi itu udah ketemu yaitu adanya kayak seperti polip di usus, terus penyakit Crohn, terus ada riwayat kanker juga, faktor gaya hidup juga, lalu diet atau pola makan seperti itu Pak. Kalau diet itu atau pola makan itu gimana bisa menyebabkan dia itu memiliki kecenderungan untuk terjadinya CA rekti? Oke Pak, pada LP saya dijelaskan bagian diet atau pola makan ini seringkali kita masyarakat yang diet tinggi lemak, tinggi kalori, daging dan diet rendah serat itu kemungkinan besar akan apa namanya terkena kanker kolorektal atau kanker rekti ini Pak ya, pada kebanyakan penelitian. Meskipun terdapat juga penelitian yang tidak menunjukkan adanya hubungan antara serat dan kanker kolorektal. Secara anatomi ya, sebutkan saya anatomi usus besar itu. Apa bagiannya usus besar? Usus kolon. besar, Pak, ya. Anatomi kolon. Ya, langsung dijawab, jangan di-search saja ya. Ya, Pak. Apa ya, Pak ya? Oh, yang di bagian ini, Pak. Mungkin ada kolon, usus 12 ya. di Ada usus besar itu ada bagi-bagiannya. Iya, Pak. Saya baca yang ini, Pak. Apa jejunum sama duodenum tuh, Pak. Saya juga kurang ngerti sih, Pak. Itu Usus susah 12. ya. Oh, susah, Pak. Oh, ya berarti salah baca saya, Pak. Ya, ada kolon apa? Kolon ascendant sama descendant, iya Pak ya. Descendant. Kemudian di ujung itu apa namanya? Appendix di ujung Pak. Di ujung usus itu apa namanya? Usus besar itu? Rektum, bukan Pak.
Hah? Apa? Jawab Rektum yang bukan? tegas. Apa? Ya, rektum. Rektum. Kenapa? Kan kamu CA rektum. Iya, Rekti itu kan CA rektum. Kenapa itu kanker itu ya banyak menyerang bagian rektum? ya mungkin sebagaimana yang Bapak telah jelaskan tadi, karena ada pola makan tadi Pak, termasuk kit makan kayak seperti kasus yang Bapak jelaskan tadi, ada orang yang sering makan makanan yang mengandung zat karsinogenik sehingga kan masuk ke saluran pencernaan tuh Pak ya. Nah, jadi ketika pencernaannya mungkin saluran pencernaannya eh, sering terpapar zat karsinogenik bisa meningkatkan faktor risiko terkena CA rekti gitu Pak. Itu secara umum. Ini kan berdasarkan anatomi. Kenapa enggak kolon ascendant? Kenapa enggak kolon transversum? Apa enggak kolon descendant? Ya. Kenapa kok banyak ke rektum? Kenapa? Karena ini Pak, usus besar atau rektum itu kan kayak saluran pembuangan gitu Pak. Ketika mungkin kayak tadi meskipun tidak ada penelitian yang menyebutkan hubungan kanker rektum dan serat, tapi ketika mungkin orang makan dengan konsentrasi serat yang rendah, jadi pembuangan fesesnya juga rendah sehingga fesesnya tuh numpuk di usus besar itu Pak, dan di ujungnya kan rektum. Nah, mungkin tersendat di situ, susah keluar, jadi menumpuk kotoran-kotoran, ditambah lagi terpapar zat karsinogenik. Ya, karena betul ya, karena berkaitan dengan rektum itu kan pembuangan akhir. Zat sisa itu udah tidak ada nutrisi-nutrisi yang penting di situ. Uang akhir dan cenderungnya tertumpuk di situ. Nah, bagi seseorang yang memang seratnya rendah, akan lama itu. Sana kan prosesnya kan lama terpendam di situ dan itu sangat berisiko. Ya, apalagi dia memiliki risiko yang lain ya, dengan didukung oleh etiologi yang tadi. Maka daerah sini daerah yang paling berisiko untuk terkena ya CA. Ya. Nah, itu yang menjelaskan pertama ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke Tiara Lita. Kelompok 3, kelompok 4-nya Utari Handayani. Silakan dipersiapkan. Tiara mana? Ya, silakan Tiara. Utari mana? Utari? Ada Pak. Oh, udah. Nah, silakan Tiara dulu. Utari setelah ini. Oke, jadi Tiara kasusnya gagal ginjal kronik, Pak. Nah, gagal ginjal kronis ini didefinisikan sebagai suatu kelainan struktur atau fungsi dari ginjal. Biasanya penyakit gagal ginjal kronis ini adalah kelanjutan dari gagal ginjal akut. Nah, sifat dari gagal ginjal kronis ini adalah irreversible, artinya tidak dapat kembali ke semula dan progresif, terus berlanjut. Nah, ada juga definisi yang mengatakan bahwa gagal ginjal kronis ini dikarenakan dapat diidentifikasi dengan penurunan kadar GFR atau kemampuan glomerulus memfiltrasi darah, yaitu kurang dari 60 mili atau penurunannya sekitar 15 mili. Nah, gagal ginjal kronis ini merupakan tahap akhir sehingga mengakibatkan tubuh tidak mampu untuk memfiltrasi darah. Nah, dan menyebabkan kadar bun meningkat pada ginjal. Nah, gagal ginjal kronis ini dikatakan kronis apabila terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, langsung masuk ke patofisiologinya.
Gagal ginjal kronis ini dapat didahului oleh beberapa penyakit, misalnya seperti hipertensi, infeksi, lalu glomerulus nephritis akut, Nah, gangguan pada glomerulus maksudnya. Nah, lalu karena ada gangguan-gangguan tadi sehingga menyebabkan fungsi ginjal mengkompensasi. Nah, akibatnya ada penebalan jaringan ginjal gitu, dan ada adaptasi asimptomatik. Nah, akibatnya karena adanya mekanisme tadi, kadar urea dan kreatin dalam darah meningkat. Karena meningkatnya kadar tersebut, akhirnya terjadi penumpukan di ginjal. Nah, penumpukan ginjal yang kelamaan seperti pasir menjadi batu mengakibatkan lesi pada ginjal dan akibatnya menyebabkan kematian jaringan atau kerusakan pada jaringan ginjal atau pada jaringan glomerulusnya. Nah, gagal ginjal kronis ini mempengaruhi beberapa sistem, antara lain sistem hematologis, pencernaan, saraf pusat, endokrin, kardiovaskuler, dan neurologis. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang menyebabkan gagal ginjal seperti glomerulus nephritis kronik, obstruksi dan infeksi, nefrotik diabetik, nefritis hipertensi, dan nefritis lupus. Nah, glomerulus nephritis kronik ini menyebabkan penurunan fungsi dari glomerulus. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa fungsi dari glomerulus adalah memfiltrasi darah. Nah, obstruksi infeksi mengakibatkan kematian jaringan dan infeksi pada nefron-nefron di ginjal. Nah, nefrotik diabetik menyebabkan aniopati atau penyempitan dari pembuluh darah sehingga jaringan ginjal itu kekurangan oksigen dan nutrisi. Kemudian nefritis hipertensi, nah vaskularisasi, juga penyempitan pembuluh darahnya menurun. Kemudian nefritis lupus menyebabkan kerusakan nefron dan jaringan ginjal. Nah, semua itu mengakibatkan gagal ginjal kronis yang mempengaruhi beberapa sistem pencernaan, kulit, hemologi, saraf dan otot, kardiovaskuler, dan endokrin. Nah, pada sistem pencernaan mempengaruhi metabolisme protein. Nah, karena ginjal tidak mampu untuk menyaring protein yang diperlukan tubuh, sehingga nanti terdapat gejala seperti anoreksia, mual muntah, bau mulut, dan stomatis yang mengakibatkan terdapatnya diagnosa gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian gagal ginjal kronis ini mempengaruhi kulit. Nah, terdapatnya urokrom, protein yang terdapat di jaringan kulit atau hasil pemecahan dari hemoglobin. Terus terdapat gatal dan eksokoriasis, nah atau terdapat lesi pada kulit. Nah, tanda dan gejalanya seperti pucat, kuning, gatal, sehingga timbullah diagnosa gangguan integritas kulit. Lalu pada sistem hematologi, nah karena tadi darah tidak mampu disaring secara baik, akibatnya terjadinya penurunan oksigen. Nah, yang mengakibatkan pembentukan darah ini terganggu sehingga mengakibatkan terjadilah anemia, gangguan fungsi dan trombositopeni, gangguan fungsi leukosit. Nah, ini tanda dan dapat diidentifikasi melalui defisiensi besi, hemolisis, kelemahan otot. Nah, sehingga timbullah risiko cedera. Nah, karena profil darah tadi udah nggak normal pembentukannya. Lalu gagal ginjal kronis ini mempengaruhi saraf dan otot. Ini gejalanya seperti ini: reflex leg syndrome, burning feet syndrome, ensefalopati yang mengakibatkan terjadinya perubahan proses pikir. Lalu di kardiovaskuler mengakibatkan karena penyempitan pembuluh darah tadi, maka akan mengakibatkan hipertensi dan terjadinya edema. Nah, lalu di sini renin meningkat, angiostensi, aldosteron, arteriosklerosis atau penumpukan zat kapur. Nah, lalu gangguan elektrolit, kohesifikasi metastasik, nah yang mengakibatkan penurunan curah jantung. Sedangkan pada endokrin mempengaruhi gangguan seksual, gangguan toleransi glukosa, gangguan metabolik lemak, gangguan metabolik vitamin D.
Nah, pada laki-laki biasanya mengganggu pada sistem produksi testosteron dan apomatogenesis kurang. Nah, pada wanita mengakibatkan gangguan menstruasi, ovulasi, dan amenorrea. Nah, ini saya dapatkan dari sumber Nuari dan Widayati tahun 2017. Nah, sekian presentasi dari kasus saya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Utari. Di-share ya slide-nya. Tari mic-nya masih mute. Pak, bentar Pak, masih nampilkan di WA, di laptop. Sambil dijelaskan, kami menunggu loadingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas laporan pendahuluan saya, yaitu tentang berdasarkan dari kasus saya di minggu kedua ini saya mendapatkan kasus tentang diare. Nah, definisi diare sendiri itu gastroenteritis adalah inflamasi membran mukosa lambung dan usus halus. Nah, gastroenteritis akut ditandai dengan diare dan pada beberapa kasus muntah-muntah yang berakibat kehilangan cairan dan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Ini menurut Kurnia 2015. Nah, diare atau inflamasi lambung dan usus yang disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, dan patogen parasit. Diare adalah defekasi yang tidak normal, baik frekuensi maupun konsistensinya. Frekuensi diare lebih dari 3 kali sehari. Ini menurut Tamrin 2018. Nah, dapat disimpulkan bahwa diare akut adalah inflamasi lambung dan usus yang disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, dan patogen yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya. Untuk etiologinya sendiri, ini dari faktor infeksi. Nah, dari faktor infeksi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu infeksi internal yang merupakan infeksi pada saluran pencernaan sebagai penyebab utama diare yang meliputi infeksi bakteri Vibrio, E. coli, Salmonella, Shigella. Kemudian dari infeksi virus itu enterovirus, rotavirus, adenovirus. Kemudian infeksi parasit. Nah, infeksi parasit ini dari cacing Ascaris trichiuris, oxiris. Nah, kemudian protozoa, ini protozoa Entamoeba, Histolitica, Giardia, Lambia, dan Trichomonas. Nah, kemudian dari jamur ini Candida albicans. Kemudian yang kedua itu infeksi parenatal, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar pencernaan seperti oma, tonisilopharyngitis, bronchopneumonia, encephalitis, trauma pada bayi dan anak di bawah 2 tahun. Kemudian keracunan makanan. Keracunan makanan didefinisikan sebagai penyakit yang terjadi dalam 24 jam setelah makan. Sebagian besar disebabkan oleh toksin, bakteri yang terbentuk di dalam makanan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor malabsorpsi itu intoleransi disakarida,
laktosa, maltosa, sukrosa, monosakarida, glukosa, galaktosa, malabsorpsi lemak, dan malabsorpsi protein. Kemudian yang keempat, kerusakan struktural. Nah, kerusakan ini yang luas pada mukosa usus, misalnya enteritis, radiasi, celiac disease, iskemia, menyebabkan gangguan absorpsi cairan. Yang kelima, faktor imunologi, defisiensi IgA menyebabkan tubuh tidak mampu mengatasi infeksi dan investasi parasit dalam usus. Kemudian yang keenam, faktor psikologis, merupakan takut dan cemas. Nah, untuk pathway-nya sendiri disebabkan dari infeksi, makanan, dan psikologi. Nah, dari infeksi ini akan berkembang di usus. Nah, sehingga terjadi hipersekresi air dan elektrolit di si usus. Kemudian dari makanan, nah dari makanan ini toksik tidak dapat diserap. Nah, dari toksik tidak dapat diserap akan menyebabkan hiperperistaltik. Dari hiperperistaltik ini akan sehingga penyerapan makanan di usus menurun. Nah, dari penyerapan makanan di usus menurun ini sehingga terjadilah diare. Kemudian dari diare dapat terjadi karena frekuensi BAB-nya meningkat dan dapat terjadi distensi abdomen. Nah, dari frekuensi BAB-nya meningkat akan mengalami hilang cairan dan elektrolit berlebihan, dan dapat juga terjadi kerusakan integritas kulit. Kemudian dari hilang cairan dan elektrolit berlebihan akan mengalami gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan asidosis metabolik. Nah, dari gangguan keseimbangan cairan elektrolit ini akan terjadi dehidrasi. Nah, dari dehidrasi terjadilah kekurangan volume cairan. Kemudian dari asidosis metabolik akan mengakibatkan sesak sehingga timbul masalah gangguan pertukaran gas. Nah, kemudian dari distensi abdomennya itu akan terjadi mual dan muntah, nafsu makan menurun, sehingga terjadilah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk diagnosa yang tadi angkat berdasarkan kasus itu diare berhubungan dengan proses infeksi. Kemudian yang kedua yang diagnosa kedua itu hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Sekian dari saya, Pak. Oke. Tiara tadi berkaitan dengan gagal ginjal kronik ya? Ya, diagnosa utamanya apa, Tiara? Sebenarnya sini tidak ada di pathway, Pak. Kalau menurut saya, saya ini pathway sama di bagian diagnosa itu berbeda, Pak. Kalau menurut saya, hipervolemia, Pak. Nah, kelebihan cairan di dalam tubuh. Hipervolemia? Iya, Pak. Ya, kelebihan volume cairan berhubungan dengan kemampuan ginjal untuk mengeluarkan air. Ya, gimana ceritanya terjadi kelebihan volume cairan pada kasus gagal ginjal? Karena ginjal tidak mampu untuk menyaring darah secara optimal. Nah, akibatnya karena terjadinya tadi kerusakan glomerulus, nah darah yang disaring itu jadi sedikit. Nah, jadi sedikit dari yang seharusnya. Akibatnya keluarannya lebih sedikit, bisa kurang dari 400 ml dalam satu hari. Si Anfatlan, tahu? Mohon maaf, Pak. Nah, jadi karena tadi cairan yang masuk dan cairan yang keluar tidak balance, nah maka status cairan di dalam tubuh jadi lebih banyak daripada yang seharusnya, Pak, dari yang harus dikeluarkan gitu. Perhitungan balance cairan tahu nggak? Perhitungan balance cairan untuk
menghitungi Ya, keseimbangan cairan. Cairan masuk dikurang cairan keluar ditambah IWL. IWL gimana cara menghitungnya? IWL itu bisa 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Hitungannya gimana? IWL-nya Pak. Ya. Misalnya kalau saya berat badannya misalnya 45 kilo dikali 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kilogram berat badan. Untuk gagal ginjal itu, ya, untuk gagal ginjal itu, kalau misalnya kan gagal ginjal kronik ya, stage 3, itu biasa apa namanya cairan yang harus kita pertahankan kira-kira berapa? Cairan yang harus dipertahankan. Balance-nya. Balance cairan yang harus dipertahankan ya Pak. Ya karena ini ya laju filtrasi glomerulusnya kan kalau kita lihat di stage 3 itu kan udah ini ya, udah banyak ya mengalami kerusakan ya. Sehingga filtrasinya itu cairannya itu betul-betul kita apa namanya monitoring. Sehingga kalau kelebihan cairan dia itu akan sangat mempengaruhi ya fungsi ginjal yang ada itu bisa tambah rusak. Iya. Ya. Yang menjadi perhatian adalah ya makanya nanti di kasus itu dilihat berapa sih balance cairan yang sesuai dengan pasien tersebut. Kan bisa dilihat dari ya apa namanya gagal ginjalnya ya, dia stage-nya stage berapa. Jadi kalau stage 3 itu berapa sih yang harus kita pertahankan balance cairannya ya sehingga nanti tidak membebani apa namanya cairan yang ada itu terhadap ginjal. Jantungnya juga akan bermasalah nanti. Iya Pak. Ya, nah kira-kira seperti itu nanti kalau dianalisis lagi kasusnya. Iya Pak. Kemudian yang kedua, tadi siapa kedua? Utari Pak. Utari ya, Utari kasusnya diare tadi ya. Pak. Nah, sama dengan ini ya. Diare. Sama dengan Ridho tadi ya. Iya Pak. Nah, jadi berapa yang normal kelebihan BAB-nya yang dikatakan diare? Berapa jumlah BAB-nya yang dikatakan diare? Lebih dari 3 kali, Pak. Lebih dari 3 kali ke 10 kali? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ada berapa penyebab kalau dari diare? Di dalam kasus, kalau berdasarkan penyebabnya itu dari infeksi ada 2 itu infeksi internal sama parenteral, Pak. Yang makanan. Internal itu apa? Yang internal itu dari bakteri, infeksi virus, kemudian infeksi protozoa dan jamur, Pak. Nah, bagaimana mekanisme seseorang itu bisa diare? Mekanisme Pak. Nah, mekanisme seseorang bisa diare itu karena dari gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus itu sehingga sekresi air dan kemudian sehingga terjadilah diare, Pak. Nah, dari gangguan usus
yang mengakibatkan hiperperistaltik dan hipertik akibat diare itu sendiri. Nah, yang Pak, itu. Saja. Apa diagnosa utamanya ya? Diagnosa utama yang tadi angkat itu diare berhubungan proses infeksi, Pak. Kedua? Yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, Pak. Kehilangan cairan aktif. Apa yang dilakukan kalau berkaitan dengan kehilangan cairan aktif ini? Karena diarenya. Rencana intervensinya apa berdasarkan pada teori? Memonitor cairan, Pak. Apalagi? Memonitor intake dan output cairan, kemudian periksa tanda dan gejala hipovolemia, periksa turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume monitor volume, hitung kebutuhan cairan, berikan asupan cairan per oral. Kemudian untuk hasilnya bisa pemberian cairan IP isotonis, misalnya NL, RL, kemudian kolaborasi pemberian cairan IP hipotonis, misalnya itu glukosa 2,5, NaCl 0,4%. Kemudian kolaborasi pemberian koloid, misalnya itu albumin, Pak. Oke ya, ini sisa berapa ya? Yang belum ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, untuk sisi pertama ini saya cukupkan sampai di sini karena saya ada kegiatan. Nanti sisanya sore ya, nanti akan kita kontrak waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok 3, kelompok 4 udah ada ketuanya kan? Kelompok 3 siapa ketuanya? Ya, Pak. 4? 3 siapa ketuanya? 4? Bang Nur Rahmat, Pak. 3? Bang Rido, Pak. Oke. Saya minta jam 9 paling lama, maka LP-nya dikumpulkan ya oleh ketuanya. Nanti kirim ke email saya ya. Paling lama jam 9. Kalau tidak, saya tidak nilai ya. Karena udah harus jadi. Baik, Pak. Ya, nah, saya tunggu nanti saya ini email saya ya. Tolong dikirim dalam bentuk soft file-nya. Sampai jam 9 ya. Untuk yang sisanya nanti sore kita lanjutkan. Berarti yang belum presentasi ngirimnya nanti sore ke Pak? Langsung hari ini. Kirim aja dulu makalahnya ya. Ini email saya di kolom chat ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Ya, mohon nanti makalah dikumpulkan ke ketuanya. Nanti ketuanya mengumpulkan ke saya via email. Ya, jangan telat daripada jam 9 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Nanti yang sisanya akan kita lanjutkan di nanti sore ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.